Kembali kami lanjutkan perbincangan ini di Metro hari ini. Saya ke Mbak Yeni terlebih dahulu. Fenomena pluralisme bisa sampai sejauh apa sebetulnya di Indonesia kalau Anda lihat dalam peta politik Indonesia? Negara kita adalah negara yang berbasis pada kebinekaan. Itu sudah konsep dasar negara kita. Jadi sebetulnya konsep pluralisme memang sudah menjadi bagian dari konstitusi kita. Pada prakteknya? Nah, pada prakteknya yang seperti dikatakan Mas Tato tadi, sebetulnya rata-rata orang Indonesia itu sangat pluralis minded ya. Mereka sangat punya tenggang rasa, punya sikap toleransi dan lain sebagainya. Tapi ada sekumpulan orang yang kemudian mencoba untuk mencari masalah dengan menggunakan isu-isu primordial. Untuk kepentingan politik sesaat ini biasanya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang sangat jangka pendek sifatnya, dan biasanya ada kaitan sama pilkada, ada kaitan sama persaingan bisnis dan lain sebagainya. Disitulah muncul etnis, agama di bawah-bawah. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena pluralisme di Indonesia, negara kita adalah negara yang sangat menerima perbedaan. Dan walaupun Islam adalah sebuah agama yang mayoritas di sini, namun dari awal founding fathers kita sudah memutuskan bahwa negara kita tidak berbasis atau berdasarkan pada satu agama saja. Demikian juga bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia. Memang orang Jawa di mana-mana banyak banget, tapi kenapa founding fathers kita memutuskan nggak pakai bahasa Jawa misalnya? Itu kan karena kita ingin menyatukan semua lapisan masyarakat, semua ethnic group, semua suku, agama, semua dengan simbolisme tadi itu, kebinekaan, bahasa maupun Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi sampai ke level presiden pun sebetulnya bisa-bisa saja. Iya, undang-undangnya nggak apa-apa, tergantung Pak Ahok lah. Pak Ahok kalau sukses DKI 1, nah programnya gitu. Jelas, konkret, kalau banjir hilang, saya rasa sangat memungkinkan. Kalau kita bicara soal serangan-serangan tadi atau permainan-permainan tadi, Anda sendiri sudah siap belum menghadapi ini? Saya dari sejak berpolitik, kalau cuma hadapin itu saya sudah udah kenyang sih. Sebab saya dengan tempat itu kan sangat, itu dulu kan basisnya Partai Bulan Bintang, sampai bahkan bukan hanya bicara agama sebetulnya. Orang Bangka, soalnya orang Belitung tuh jarang sekali berani jadi calon gubernur, karena Pulau Belitung hanya populasi 20%, Pulau Bangka sendiri 80%. Dan budaya juga agak beda kan Bangka sama Belitung. Makanya orang Belitung selalu berani nomor 2. Nah, saya yang terobos pertama untuk nomor 1. Sebenarnya kalau tidak dicurangin dengan DPT yang isi tangan dan tidak ada mati lampu, saya sudah jadi gubernur Bangka Belitung. Saya bawa ke Mahkamah Agung, itu sah, ada diakui kok, diakui di Mahkamah Agung bahwa itu terjadi kecurangan. Saya kira semua pengamat tahu persis pemilu kada Bangka Belitung 2007 itu penuh dengan kecurangan, karena DPT itu isi tangan. Jadi orang-orang yang disurvei tidak akan milih saya itu baru dikasih, yang milih tidak dikasih. Ada faktor ras di situ? Apa? Ada faktor ras di situ? Oh, itu disebarkan. Kalau kafir menang, kami jihad gitu. Itu ada ditulis. Lalu toko-toko mau dibakar. Lalu jangan pilih kafir gitu kan. Ada pakai ayat suci lah. Saya lupa surat Al-Maidah 51 kalau nggak salah ya. Jangan jadikan kaum Nasrani, Yahudi jadi pemimpinmu. Siapa jadikan itu jadi kafir, kafir masuk neraka. Tapi itu berbalik. Makanya saya pikir kalau orang udah gunakan agama, saya lebih suka lawan yang seperti itu. Kalau Anda gunakan agama, tapi kelakuan kamu kafir, mati kamu. Itu yang terjadi di Belitung, waktu pertama mulai. Mereka bilang, kamu masuk neraka. Nama juga orang, rakyat udah susah kan. Ya, sekali-sekali ikut Ahok masuk neraka lah, mungkin masih makan. Daripada ikut kamu masuk surga, kamu sekeluarga yang kaya raya. Kita mati juga di surga. Mati aja loh kalau gitu kan dikerjain orang. Ya, saya bilang, kalau saya lebih suka lawan yang pakai agama nyerang saya. Karena begitu kamu nyerang agama, rakyat langsung melihat kelakuan Anda. Begitu kelakuan Anda tidak sesuai, selesai Anda. Wah, enak kampanyenya kalau gitu. Saya suka. Saya suka kayak gitu. Saya melihat begini ya. Jadi ini kan sebenarnya contoh ekstrim. Saya tertarik Metro membawa tema ini, fenomena Ahok, dan kemudian mengkaitkan dengan bagaimana minoritas masuk ke politik. Kalau kita cermati lebih jauh bagaimana komposisi pasangan di Pilkada DKI kali ini, memang sangat luar biasa plural. Ada orang Klaten, ada orang Solo, ada orang Belitung, ada orang Sumsel, dan macam-macam. Yang ada orang, ya, dan itu kita sudah lihat bagaimana memang sudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, mungkin calon tertentu ya, saya mengatakan mungkin, yang merasa terganggu dalam konteks kepentingan politik saat dengan membawa-bawa isu seperti itu. Nah, pertanyaan saya terbesar adalah ketika muncul istilah-istilah jangan pilih ras ini, lalu tolak cagup impor. Saya selalu menjawab, kalau sampai muncul
cagup impor, ini kan menunjukkan produk lokalnya gagal. Buat saya jawabannya seperti itu saja gitu ya. Impor itu tidak akan dilakukan ketika produk lokalnya mumpuni gitu kan. Butuh naturalisasi sepak bola lebih bagus kan? Boleh saja. Nah, tapi prinsipnya bagaimana kita melihat secara objektif, terlepas dia putra daerah, orang dari daerah lain yang memiliki hak di atas undang-undang, itu yang paling penting ya. Kemudian kita nilai secara objektif, secara sederajat, program apa? Kita benci dengan kemacetan, lalu Anda punya apa? Bung Ahok juga punya apa? Bukan hanya sekedar dia minoritas begitu kan. Bicara mengenai masalah banjir, bagaimana Anda memiliki program? Hal-hal itu yang saya harapkan, dan kali ini saya berharap ketika sangat banyak pasangannya, 6 pasang, dan ada cagup-cagup impor bahkan begitu ya. Ini betul-betul kita akan memaksa kampanye ini bukan lagi bicara perang baliho, perang spanduk, perang wajah di iklan televisi saja, tapi betul-betul perang program ketika kita sudah muak dengan kondisi Jakarta yang terus stagnan. Itu saya pikir. Oke, mungkin ini bisa dibandingkan juga dengan apa yang terjadi dengan Obama di Amerika Serikat. Ketika itu popularitasnya begitu membumbung tinggi dan kini turun. Toh karena terbentur kinerja, karena soal ekonomi bukan dan lain karena dia adalah etnis minoritas begitu. Bukan karena minoritas, itu hanya sesaat saja begitu ya. Mbak Yeni silahkan. Ya, kalau kita lihat fenomena Amerika malah lebih gila lagi, yang akan dua pesaing utama baik dari kubu Demokrat maupun Republikan, dua-duanya bisa tergolong minoritas. Yang satu minoritas dari agama Kristen, yaitu Mitt Romney dari ini kan leading candidate dari Partai Republik. Kemudian menurut Kristen dalam artian dia adalah seorang Mormon yang di sana karena Kristen Protestan ya rata-rata, jadi dianggap minoritas. Kemudian Obama sendiri African American, jadi ya sama-sama minoritas, tanding minoritas. Sementara yang masuk dalam kategori anggota kelompok masyarakat mayoritas justru tidak bisa bertanding. Ya tadi itu akhirnya kembali kepada pada platform, pada program, pada kemampuan dan leadership. Oke, Pak Ahok, Anda tampaknya cukup dekat dengan almarhum Gus Dur. Apa yang dikatakan oleh almarhum pada Anda? Ya, ada yang ngeledekin, sebetulnya kamu tuh anak Gus Dur, kan Gus Dur nggak punya anak cowok itu. Jangan minta warisan ya. Makanya saya bukan ke situ. Gus Dur udah nggak mau kampanye waktu itu ya. Karena tapi akhirnya dia ikut, nggak ada pesawat pribadi, saya bilang hanya pesawat komersial. Yang menarik waktu ada hantaman mau rusuh kalau saya menang. Waktu itu kan kita bawa ke Mahkamah Agung waktu itu. Sebenarnya bisa hampir menang kita sebetulnya, karena bukti ada. Ancaman rusuh mau dibakar kota Pangkal Pinang. Jadi saya datang Gus Dur waktu itu masih cuci darah. Saya bilang, Gus, udahlah Gus, kita orang Tionghoa 33 provinsi belum boleh jadi gubernur lah Gus. Saya nggak usah jadi gubernur karena rusuh, kasihan orang. Nggak salah, cuma gara-gara saya pengen jadi. Gus Dur waktu itu mau kirim 2000 banser itu sebetulnya untuk amankan. Itu kan kasihan orang kan. Saya suka Gus Dur gini. Dia bilang gini, kenapa takut? Kenapa nggak boleh gitu ya? Kenapa? Sebenarnya nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Dia bilang gitu. Jadi presiden aja bisa kok kamu katanya. Nah itu Gus Dur. Jadi saya dikasih satu tingkat lebih tinggi. Jadi jangan cuma gubernur. Jadi presiden aja bisa Ahok, dia bilang. Nah itu Gus Dur. Baik langsung, tapi saya bilang, Gus, saya tetap, akhirnya saya putuskan enggak ya. Saya merasa saya bukan gila jabatan, saya mau dapat jabatan supaya masyarakat hidupnya enak. Masa gara-gara saya terjadi kerusuhan di Pangkal Pinang? Saya kira nilainya nggak sesuai. Tapi artinya Anda pernah sampai pada titik itu begitu? Oh sudahlah, mungkin saya memang tidak bisa karena etnis atau karena apapun. Iya, karena memang seolah-olah semua kan hantamnya gara-gara turunan Tionghoa ini jadi gubernur, mau rusuh. Nah yang membuat Anda berpikir sebaliknya bahwa bisa apa? Karena apa? Sebetulnya saya tahu ini hanya sekelompok kecil orang. Tapi kan sekelompok kecil ini kan bisa merusak rakyat yang tenang gitu loh. Saya kan masa gara-gara saya, kalau saya bawa 2000 banser, pasti berantem ini. Untuk apa kita hanya untuk sebuah jabatan gubernur terjadi pembantaian rakyat gitu. Katanya kita mau demi rakyat hidup enak. Sekarang faktanya kita mengorbankan rakyat demi sebuah kedudukan. Nah kalau bagi saya sih enggak. Saya bukan berarti saya takut gitu. Kalau Anda mau lawan saya hajar juga gitu. Tapi kan jangan korbanin rakyat gitu loh. Kalau Anda mau tanding sama saya gitu kan tandingnya kan. Itu mesti jelas. Gus Dur sangat jelas kok. Baik, terakhir dari Mbak Yani dan ya, tapi terlepas dari apapun, menang nggak menang, menurut saya yang dilakukan Pak Ahok ini adalah suatu hal yang saya kagumi, karena menciptakan sebuah presiden ya yang sangat baik bagi proses berdemokrasi di negara kita yang sehat dan betul-betul berlandaskan pada konstitusi. Jadi menang nggak menang, ada keturunan Tionghoa yang memutuskan berani. Tapi kalau tidak menang akan membuat yang lain kapok tidak untuk ke depannya? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, karena apapun ya,
di negara kita sekarang yang sangat langka adalah keberanian. Ya. Nah, keberanian ini menjadi sebuah faktor yang akan dilihat oleh orang banyak. Oke, Mas Toto silahkan. Saya berharap 3 bulan dari sekarang akan ada pemilih-pemilih di Jakarta yang mengatakan saya memilih Ahok karena dia bisa menyelesaikan, punya program bagus masalah macet dan banjir. Bukan saya memilih Ahok karena iklannya bagus dengan kalimat coblos mata yang sipit. Seperti sekarang terjadi, coblos kumisnya tapi tidak bisa menjadi ahli terhadap masalah macet dan banjir. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mas Toto, Mbak Yeni dan juga Pak Ahok. Terima kasih.